tetapi adalah untuk bagian diri dohir kita. Di pagi hari kita melaksanakan fitrah, adalah fitri, adalah pesta ayyadayu ayyidu untuk jasad kita. Sebenarnya bagi saudara-saudara yang sudah mengerti tentang hakikat ruhnya, nggak usah perhatikan, nggak usah khawatirkan tentang nasib daripada jasadnya. Bereskan adalah bagian yang batin, maka ada yaudu adalah kembalikan kepada pemiliknya, maka insya Allah tubuh kita pun ayyadayu ayyidu, maka akan mendapatkan pesta. Inilah yang harusnya adalah kita fahami, sahabat. Maka Idul Kurban setelah Idul Fitri adalah merupakan penutup sesungguhnya perjalanan daripada Rajab. Rajab disebut Syahrullah, bulan ketujuh. Kenapa dia mulai bulan ketujuh? Karena pada dasarnya manusia terbagi daripada 7 bagian, dari kepala sampai kakinya. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai kakinya adalah siratal ladzina an'amta alaihim, dan kaki kirinya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apakah dia mati di kanan, apakah dia mati di kiri. Itulah tentang tubuhnya suratul Fatihah. Itulah kenapa Rajab juga bulan ketujuh, karena sesungguhnya manusia terbagi 7 bagian dohir. Ada bulu, ada kulit, ada daging, ada tulang, ada sumsum, ada darah. Itulah 7 bagian bumi yang ada pada diri kita. Tapi kenapa juga adalah hari Jumat itu adalah merupakan Rajab itu bulan ketujuh. Itulah kenapa disebut bulan Syahrullah, awal perjalanan rohani kita. Karena bulan Rajab, bulan ketujuh, itu adalah juga ada 7 latifah pada diri kita. Latifatul qalbi, latifatul syirri, latifatul akhfa, latifatul khofa, latifatul nafsi, latifatul qalab. Ada 7 latifah diri kita yang batin, sahabat. Dan kita melewati 7 lapis alam waktu turunnya. Alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, adsam, insan. Maka melewati 7 lapis nafsu, kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainnah, mulhimah, lawamah, amarah. Itulah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi yang merupakan secara tanajul kita datang. Dan kita harus tarki, adalah kembali pada Allah. Inna lillah, inna sesungguhnya kami adalah milik lillah, milik Allah, wa inna, dan segalanya milik Allah adalah ilaihi, kepada Allah lah roji'un, dikembalikan. Maka oleh karena itulah lepasnya ruh dari jasad, sahabat, ada 2 dimensi. Manusia yang tidak mengambil pelajaran, tidak pernah menyembelih dirinya dari Zulhijjah kepada Zulhijjah, dia mati sebagai jasad, maka dia dikatakan adalah al-mal'un tadi semua, ya. Dan inilah harus dipahami. Sementara kalau seandainya dia sudah mengambil ibroh pelajaran, dia menyembelih dirinya dengan pelakuan penyembelihan binatang itu, dia berarti perjalanan dari Zulhijjah menuju kembali pada Zulhijjah pada saat Idul Kurban itu disebut almarhum. Nah, berarti pada saat dia ke akhir perjalanan itu ada pada siratal ladzina an'amta alaihim, ataukah pada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itulah husnul khotimah kalau seandainya engkau pulang sebagai ruh, tapi su'ul khotimah kau pulang sebagai jasad. Maka itulah Allah ingatkan dalam penyembelihan binatang, aku tidak akan menerima darah, daging dan dari binatang itu, tetapi yang akan aku terima adalah ketakwaan. Inilah, sahabat, sesungguhnya adalah, dan demikian pula tubuh ini akan dicuci dengan 7 air mutlak, ya, pada saat kita melaksanakan berwudu, ya. Dan demikian pula adalah kita akan melaksanakan sholat dengan surat yang terdiri dari 7 ayat, sahabat. Pahami, ya. Dan demikian pula pada dasarnya kita nanti harus di penghujungnya dalam sholat akan sujud dengan 7 bagian dari tubuh kita harus kita tempelkan kembali kepada tanah. Karena kita berasal dari tanah. Jidat kita, 2 telapak tangan, dengkul kita dan jempol kita kembali kepada tanah. Itulah 7 bagian. Maka perjalanan dari 1 tahun dimulai daripada Muharram, dimulai Zulhijjah tahun lalu, sekarang Zulhijjah lagi tahun ini, dan diakhiri dengan penyembelihan binatang kurban. Maka mari kita laksanakan secara syariatnya baik, karena kita belajar berbagi. Karena pada dasarnya kita berasal dari tidak ada, sekarang ada dan kembali tidak ada. Adapun keberadaan kita di dunia ini, Nabi Rasulullah meminta kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia, manusia yang bermanfaat. Oleh karena itulah, sahabat, di dalam Al-Quran, kalau Abah katakan tadi, sholat, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, hanyalah instrumen. Tapi adalah tujuan, maqasid,
daripada semua itu adalah bagaimana mengenal diri, mengenal Allah, dan bagaimana kita adalah hidup sudah ruhama ubainahum, saling menyayangi. Itulah kenapa di dalam Al-Quran engkau tidak akan dipandang solatmu, baca Quranmu, hajianmu, dikiranmu, tapi yang engkau dipandang adalah berbagi kepada sesama manusia. Pada saat kita bisa tiap tahun menyembelih binatang, sudahkah kita hati ini bisa menyembelih keegoan kita, memaafkan segala kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita? Karena pada dasarnya orang lain adalah saudara kita. Kita satu udara, seudara. Kita adalah satu nafas dari satu ruh yang sama. Jangan pernah berkata bahwa kamu dengan yang lain itu berbeda ruh. Kita dengan binatang itu beda ruh. Satu ruh, sahabat. Karena ruh bukan ada dalam tubuh kita. Demikian pula Allah. Nafaslah yang menyambungkan kita dengan ruh. Nafas yang keluar sesungguhnya adalah dia tersambung dengan ruh. Tersambunglah dengan hayat Allah, sahabat. Jadi datang dan pergi adalah hanya tentang nafas. Nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Oleh karena itu pada pagi hari ini insya Allah saudara kita termasuk juga di sini tempat kami adalah kita mengadakan Idul Kurban tadi semua. Tapi lebih penting daripada itu adalah menyadari tentang bagaimana tentang nafas. Penyembelihan sahabat. Penyembelihan binatang itu di leher. Tetapi yang penting lebih daripada itu adalah secara syariat sangat baik. Karena kita kembali lagi kata Abah, bukan rukun Islamnya, bukan rukun imannya, bukan rukun ihsannya, tetapi adalah bagaimana kita bisa ruhama ubainahum. Kita memandang ternyata yang lain itu saudaraku. Ternyata siapapun adalah engkau adalah aku yang lain. Aku menyayangimu, sebetulnya aku menyayangi diriku sendiri. Aku menyakitimu, sesungguhnya aku menyakiti adalah diriku sendiri. Inilah cara pandang orang-orang yang sudah disembelih, sahabat. Maka itulah dalam Quran, ciri orang beriman adalah sedekah, ciri orang bertakwa adalah sedekah, ciri orang hijrah adalah sedekah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim, harta dulu. Maka iman yang sempurna pun Allah menunjukkan adalah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sudahkah engkau sempurnakan adalah cheat. Allah menggunakan kata lan. Tidak akan pernah kau masuk ke dalam kelompok orang yang beriman sebelum kau mengorbankan hartamu adalah yang kau cintai. Kurban adalah salah satu bentuk. Berkurban diniatkan karena Allah, bukan darahnya, bukan dagingnya yang Allah minta, tapi ketakwaan kita. Sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang beriman. Adalah bagaimana kita adalah berbagi. Tetapi lebih daripada itu, secara hakikatnya ambil pelajarannya kepada kita. Pada dasarnya hewan yang kita disembelih, apakah itu lembu, apakah itu kerbau, apakah itu domba, apakah itu kambing, sesungguhnya sama dengan kita manusia, punya 7 lubang di kepalanya. Inilah tentang Abah bilang tadi. Kenapa Rajab itu dimulai bulan ke-7? Kenapa kita 7 lapis langit dan 7 lapis bumi? Kenapa tubuh kita 7 bagian? Kenapa dalam tubuh ini ada menjadikan suratul Fatihah? Karena tubuh ini 7 bagian dan suratul Fatihah adalah 7 ayat. Kenapa juga dalam tubuh ini adalah 7 latifah? Dan kenapa tubuh ini hanya boleh disucikan secara dohir dengan 7 ayat mutlak. Dengan sholat, dengan 7 surat yang dibacakan. Maka pada saat kita sudah melaksanakan wakofa adalah lakukan wukuf, merenungkan, mengenali diri. Maka kita harus menjumroh. Jumratul Aqobah 7, Jumratul Wusta 7, Jumratul Ula 7. Kemudian tawaf ibadah 7 putaran. Setelah itu kau sa'ilah 7 balikan semuanya. Tetapi hakikatnya adalah bagaimana kita memahami adalah itu. Bagaimana menjadikan Ibrahim, Hajar dan Ismail dalam tubuhmu. Mana Hajar, mana Ibrahim, mana Ismail. Nah inilah rasa memiliki kepada segala apa, itulah Ismail. Dan kita diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Yang kemudian menjadikan syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tentang penyembelihan kurban. Dan kenapa menyembelih itu di leher? Karena disinilah tentang 7 lubang di atas kepala kita. Nah inilah 7 sahabat. Sab'ah gitu. Makanya tadi orang yang tidak ahad menuju ahad, maka tidak Jumat jamu Sabtu, gitu. Tidak isbat di hari Sabtu, maka berarti kita masih
Ulaika kal an'am. Kucing punya 7 lubang di kepalanya. Anjing pun punya 7 lubang di kepalanya. Sapi punya 7 lubang di kepalanya. Kambing punya 7 lubang di kepalanya. Tapi apakah kita masih 2 lubang mata ini sama dengan 2 lubang mata pada sapi? Apakah sama 2 lubang di telinga ini sama dengan 2 lubang di sapi? Ataukah samakah 2 lubang hidung ini dengan 2 lubang di sapi? Ataukah samakah 1 lubang mulut ini dengan lubang di sapi? Inilah yang Allah pertanyakan kepada kita. Ya, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Perbedaan kita dengan binatang-binatang yang kita sembelih dalam kurban, semuanya sama, sahabat, sama. 7 lubang di kepalanya dan juga 2 lubang di bawahnya. Yang membedakan adalah qalbu. Inilah kata Allah, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Disinilah kuncinya perbedaannya. Disinilah baginda Nabi Muhammad SAW adalah dibelah dadanya. Ada tarbiyah dari Allah. Karena kau terdiri dari 3 bagian. Engkau bukan binatang. Maka itulah Allah ingatkan ulaika kal an'am. Bahkan Allah mengingatkan man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang tidak menyaksikan Allah dan Muhammad pada dirinya, tidak mengenali Allah dan Muhammad, tidak liqo dengan Allah dan Muhammad pada saat dia wukuf di Arafah, maka berarti dia belumlah melempar jumrah, belumlah dia itu tawaf ifadah, belumlah sa'i, dan belumlah sampai pada makom Ibrahim, dan belum sah meminum air jam-jam, sahabat. Inilah perjalanan kehidupan, bukan hanya ritual, tetapi ada maqasid, ada nas, ada mafhum nas, ada maqasid, ada dalil, ada madlul, ada maqasid. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan hanyalah merupakan instrumen, tapi ada maqasid. Apa maksud yang diminta oleh Allah? Kamu dulu tidak ada, sekarang ada. Pada saat engkau ada, jadilah kamu menjadi khairun nas anfahum linnas. Jadikan dirimu adalah merupakan magnet cinta. Jadikan dirimu adalah merupakan khalafah, pengganti aku di muka bumi ini. Makmurkan bumi ini. Jaga alamnya. Jaga hubungan dengan manusianya. Cintai sesama makhluknya. Itu message yang ingin Allah berikan kepada kita. Tetapi message yang diberikan di akhir Zulhijjah ini adalah penyembelihan, adalah pada saat menyembelihan sesungguhnya kamu akan hilang nafas, kamu akan hilang penglihatan, kamu akan hilang pendengaran, kamu akan hilang juga kalam. Itulah pada saat kau disembelih. Itulah ada amal yang diajarkan oleh seluruh para aulia Allah, oleh baginda Nabi, adalah bagaimana menutup bagian-bagian ini, sahabat. Jamukan, satukan. Sesungguhnya itulah yang dilakukan oleh Ibrahim. Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim bukan makam Ibrahim, tapi pada derajat Ibrahim. Siapa dia yang sudah mampu menutup? Dia sudah mampu melihat nur Allah dengan telunjuknya. Dia sudah mampu mendengar kalam Allah dengan 2 jempolnya pada telinganya. Dia mampu merasakan adalah hidupnya Allah adalah dengan 2 jari tengahnya. Kenapa? Itulah pada saat kita berwudu memasukkan air. Karena disinilah ada nurullah, ada syirullah, sahabat. Tempat kalian berhubungan dengan ruh, tempat berhubungan dengan Allah. Ruhmu tidak pada tubuhmu. Allah juga tidak pada tubuhmu. Tapi ruhmu dengan nafasmu. Tersambunglah nafas, anfas, nufus adalah pada ruh, ruh pada Allah. Itulah ruh. Tidak di depanmu, tidak di belakangmu, tidak di atasmu, tidak di kananmu, tidak di kirimu, tidak di dalammu, tidak di luarmu. Dialah yang meliputi segalanya. Kita ini adalah satu ruh pada dasarnya. Awwalu ma khalaqallahu nur. Itulah semuanya nur Muhammad. Hanya satu nur. Awwalu ma khalaqallahu ruhi. Itulah ruh Muhammad yang pertama. Dan itulah ruh seluruh makhluk. Dan ruh bukan ada pada setiap individu. Kalian hanya berhubungan dengan nafas. Napas masuk, napas keluar. Pada saat napas keluar, kau berada bersama. Pada saat dia napas kembali lagi pada tubuhmu, itulah yang membuat kita hidup. Pada saat dia keluar dan dia tidak kembali, itulah napas yang terakhir. Pada saat penyembelihan binatang,
kita diajarkan oleh Allah. Dihabiskan napas penghabisan supaya kita mengambil ibroh pelajaran. Wahai manusia yang telah menyembelih sapi, yang menyembelih kebo, yang menyembelih unta, sesungguhnya sadarilah ada 7 lubang di kepalamu itu. Itulah cara engkau berhubungan dengan Allah. Disitulah ada Sidrah al-Muntaha. Pada saat engkau menutupnya dan berada pada puncak gunung dan kau diam di situ sesaat, maka sesungguhnya engkau telah liqa dengan Allah. Engkau berjumpa dengan Allah. Tapi jangan lupakan, di sini adalah rumahnya tadi semua, ya. Karena kalau sini sudah beres semua, maka rumah ini adalah ada bintang, ada kaukabun, ada durriyun, yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Maka disinilah ada nurun ala nurin, yahdillahu li nurihi may yasha. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksyirun wa gali, anta misbahu suduri. Kemudian seluruh tubuhmu akan mengucapkan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Maka disitulah, maka penglihatanmu sudah berubah, rasamu sudah berubah, hidupmu sudah berubah. Disitulah sahabat, sesungguhnya pelajaran yang harus kita ambil dari setiap Dzulhijjah adalah penyembelihan binatang itu adalah sesungguhnya adalah untuk kembali menyadarkan tentang siapa diri kita sebenarnya. Inilah yang harus kita pahami dan ini kita harus kita selesaikan. Maka itulah Allah berfirman dalam Al-Quran, Faidah qadaitum manasikakum fadkurullah kadikrikum aba'akum. Setelah engkau melaksanakan manasik, kegiatan-kegiatan haji kalian, maka kata Allah adalah Faidah qadaitum manas fadkurullah, ingatlah Allah. Tuh, sekarang kamu ingat Allah karena engkau sudah kenal dengan Dia. Ingat apanya? Ingat zatnya pada sirmu, ingat sifatnya pada ruhmu, ingat asma'nya pada hatimu, ingat fi'ilnya pada tubuhmu. Muncullah syariat pada tubuhmu, thariqat pada hatimu, hakikat pada hatimu, ma'rifat pada syirmu. Maka engkau bisa melihat fi'ilnya pada tubuhmu, kau melihat asma'nya pada hatimu, bahkan kau bisa melihat sifatnya pada ruhmu. Maka dengan ruhmu itulah kau bisa melihat, bisa mendengar, bisa apa. Nah, ruhmu bukan pada tubuhmu. Dialah yang meliputi segalanya, seluruh ruh. Maka jangan pernah kau sakiti satu makhluk pun di bumi ini. Dia satu ruh dengan dirimu. Dia ruh Muhammad semuanya. Kau menolak satu saja makhluk di muka bumi ini. Kau menolak Rasulullah, kau menolak Allah. Jangan tertipu lagi dengan cangkang-cangkang ini. Ya. Jangan tertipu lagi dengan urusan agama. Karena ingat, tak ada satupun di dunia ini ada kecuali atas kehendaknya. Jangan merasa bangga jadi orang Islam, karena engkau jadi orang Islam karena lahir di kampung Islam. Jangan bangga jadi orang Buddha, karena engkau barangkali lahir adalah di Cina. Engkau kalau lahir di Indonesia pasti Islam. Jangan bangga jadi orang Hindu, kau karena lahir di India. Coba kalau kau lahir di Arab atau di Indonesia. Jadi pada dasarnya semua bukan pilihanmu, semua pilihan Allah. Dan Allah ingin mengajarkan kepada kita, Qul huwallahu ahad. Ahad itu bukan satu, wahidlah satu itu. Ahad itu ada kesatuan, ketuhanan yang Maha Esa. Jangan kau bodoh, jangan kau sia-siakan hidupmu dengan memusuhi satupun agama di dunia ini. Jangan kita memusuhi yang tidak dimusuhi oleh Allah. Ingat, cerdaslah membaca tafsir Al-Quran. Tuhan yang Maha Rahman, yang Maha Rahim mengajarkan kepada kita adalah kau harus kembali pada satu titik. Tidak ada lagi agama apapun, suku apapun, bangsa apapun. Kau hanya melihat Nur Muhammad, titik. Inilah sahabat. Kalau kau masih digonjang-ganjing, bahkan masih banyak ilah-ilah yang kau benci karena beda agama, kau benci karena beda suku, kau benci karena, maaf, berarti kalian masih jauh. Dan kalian tidak berhak atas apapun surga Allah di muka bumi ini. Apalagi surga Allah yang bersama Allah.
Karena engkau menolak Allah dalam wujud yang lain. Engkau menolak Rasulullah dalam wujud lain. Nah inilah barangkali Abah pada kesempatan pagi hari ini adalah sekaligus mengucapkan minal aidin wal faidin. Marilah kita kembali. Adalah jantung kita di sinilah harus dengan id ada yaudu adalah bagaimana kita ada kembali kepada Allah. Ruh kita kembalikan. Insya Allah tubuhmu ayyada yu'ayyidu, maka tubuhmu akan mendapatkan pesta, tubuhmu akan mendapatkan kemuliaannya. Fokus saja kepada Allah. Zikirmu untuk Allah, ibadahmu untuk Allah, segalanya untuk Allah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Bukan kiri, bukan kanan. Bukan kaya, bukan miskin. Bukan susah, bukan senang. Bukan menang, bukan kalah. Bukan dunia, bukan akhirat. Bukan surga, bukan neraka. Kembalikan kepada titik yang sama. Itu adalah kunci kemenangan. Kembalikan kepada titik itu. Semuanya berasal dari titik itu. Bikana makana, biyakunu mayakunu, wawujudul awali mibi. Kau yang sudah mampu melakukannya. Bahagialah kau di dunia ini pun. Bahagialah kau di dunia ini. Ya, karena seluruh isi alam ini merahmatimu. Kenapa? Karena engkau sudah mengerti. Engkau adalah bagian dari yang lain. Orang lain adalah kamu yang lain. Maka tidak. Disinilah sahabat. Jangan kita tiap tahun menyembelih binatang. Tapi sifat kebinatangan adalah tidak pernah kita sembelih. Ya. Mudah-mudahan itu saja yang bisa Abah ajak pada pagi hari ini. Sambil menunggu hari ini adalah Jumat. Tapi sudahkah kita jamu? Kalau kita masih parku, berarti kita ini. Apa yang bisa kita lakukan? Ya sahabat. Dan Allah sudah berkata surat Al-Anbiya ayat 30. Dulu langit dan bumi itu satu. Kemudian aku pisahkan. Maka ayo tugas kita di dunia ini adalah kembali satukan. Bukan surga, bukan neraka. Allah lah. Bukan untung, bukan rugi. Allah lah. Kalau kau bersama Allah tidak akan ada kata rugi. Kalau kau bersama Allah tidak ada kata gelap. Karena Allah itu adalah sumber cahaya, sumber kebahagiaan, sumber kenikmatan. Kalau kau menghadapkan sesuatu yang indah, maka jangan pernah kau berpikir ada yang lebih indah dari Allah. Kalau kau mengharapkan sesuatu yang lebih besar, jangan pernah kau harapkan sesuatu yang lebih besar daripada Allah. Kalau kau anggap sesuatu ini menakutkan, hati-hati. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada Allah. Nah inilah yang harus kita bangun. Maka Allah dalam hadis qudsi adalah berfirman, siapa yang takut pada diriku, seluruh makhluk di dunia ini akan kubuat takut pada dirimu. Tapi kalau kau takut dengan segala makhluk ini, maka kau akan kubuat engkau adalah takut kepada makhluk itu. Itulah kenapa manusia takut mati, takut hidup, takut mati, takut miskin, takut juga kaya. Inilah karena kita salah, sahabat. Ya, itu saja yang Abah ingin ajak pada pagi hari ini adalah sambil menunggu adalah Jumat. Tapi mari kita sudah jangan ngaku ahli sunnah wal jamaah, tapi masih semuanya adalah masih parku, pirok dari semua ya. Mari kita satukan dua langit tadi sebagaimana awalnya ada. Kalau ingin bahagia, tapi kalau tidak berarti kalian tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sebelum kau kembali pada titik tengah. Kata baginda Nabi, khairul umur awsatuha, yang sebaik-baiknya urusan yang di tengah-tengah. Jangan terlalu kanan, jangan terlalu kiri. Ya, karena itulah kembali pada titik Allah yang dimana kita berasal dari semua. Ya, sekali lagi kata Abah, ayo bebaskan dari penyakit kulit, ayo bebaskan dari kebutaan, dan marilah bebaskan dari kematian tadi semua. Maka itulah pada saat ruh ditiupkan, maka kita kembali lagi mati kata Allah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kemudian setelah Allah hidupkan kamu, summa yumitukum. Itulah konsekuensinya. Kau ditiupkan ruhmu, nafakhtu fihi min ruh, matilah kita secara hakikat. Maka oleh karena itulah summa yuhyikum, harus kita kembalikan, hidupkan. Bagaimana caranya? Kalau hidup itu asalnya mati, maka berarti kalaupun kita ingin hidup, ayo kita matikan. Itulah sembelihlah diri kita. Itulah tentang kisah penyembelihan kurban, sahabat. Itulah surat Al-Baqarah mengajarkan kepada kita kisah Nabi Musa menghidupkan orang mati. Karena pada dasarnya kita semua mati, lupa pada Allah setelah ruh ditiupkan pada jasad. Sehingga yang awalnya kita kenal dengan Allah dan berjanji pada Allah, sekarang kita lupa pada Allah.
Bahkan bukan Allah yang dicarinya surganya, bukan Allah yang dicarinya makhluknya, bukan Allah yang ditakutinya makhluknya. Inilah kesalahan. Kenapa? Karena kita mati. Mari kita hidupkan kembali. Karena segala yang hidup datang dari yang hidup. Kebahagiaan datang dari yang hidup. Segalanya. Kalau hidup, hiduplah. Maka segala urusannya, sahabat. Ya. Maka itulah hari pertama ruh ditiupkan. Allah sudah ingatkan kepada kita. Sebetulnya Allah dari hari pertama ditiupkan. Ruh kita sudah berzikir. Allah, Allah, Allah. Hari ketujuh ruh kita berzikir. Hak, hak, hak. Hari ketujuh ruh ditiupkan pada nafakhtu fihi min ruh. Karena Allah takutkan kita mati. Kemudian hari 40 kita mengatakan subhanallah, subhanallah. Subhanallah itu adalah perkataan ruh pada saat dia ada pada qalbum ini. Kemudian pada saat jasad sudah disempurnakan pada saat 4 bulan, maka alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 7 bulan sahabat, maka ruh ditiupkan. Sempurnalah dohir dan batin. Itulah kenapa diperingati 7 bulannya. Karena kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu yang biasakan didawamkan setiap sholat, disunahkan oleh baginda Nabi. Itu tentang hatimu, tentang tubuhmu, adalah juga tentang selesainya tubuhmu diciptakan. Allahu Akbar. 9 bulan sebelum dilahirkan, Allah masih berzikir dalam diri kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus diajarkan Nabi Isbat. Supaya ruh kita sadar. Pada saat kita belum ditiupkan, ruh kita dalam jasad kita mati, ruh kita komunikasi dengan Allah. Di pada saat nafakhtu fihi min ruhi, malah sebaliknya kita lupa kepada Allah. Maka ruh dia mengingatkan, Allah mengingatkan si jasad ini tentang siapa dirinya. Bahwa engkau adalah sesungguhnya dirimu, bukan jasadmu itu. Dirimu yang sesungguhnya adalah ruhmu itu. Maka 9 bulan ruh itu berzikir dalam kandungan ibu. La ilaha illallah. Hei, bukan jasad itu tapi ruhnya. Bukan jasad itu tapi ruhnya. Begitu. Itu kurang lebih artinya. La ilaha illallah itu. Diingatkan terus kita dalam kandungan ibu sebelum lahir. Ingat, kamu bukan jasad itu tapi ruh itu. Kamu bukan jasad. Itulah la ilaha illallah. Begitu lahir ke alam dunia, masih diingatkan, huwa, 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 huwa. Itulah bayi bilang huwa, huwa, huwa. Dia Allah, dia Allah, dia Allah. Setelah kita menarik nafas, disitulah kita bersentuhan dengan ruh yang Allahnya sendiri. Gitu. Maka bayi itu menangis. Pertamalah jantungmu bekerja. Ya kaget. Merasakan neraka dingin. Luar biasa si bayi. Dia menarik. Wah, hua, 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 hua. Terus tadi semua. Dia menangis tiap malam. Hua, hua, hua. Ibunya nggak sadar. Nggak ngerti. Tadi semua. Ya. Wah, 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 hua, 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 hua. Dia merasakan neraka di sini. Kalian nggak paham. Inilah neraka. Bagi yang belum sampai martabatnya. Sebagaimana bayi itu. Begitu nyaman di alam arwah, di alam kandungan ibu. Berdiskusi dengan Allah. Tiba-tiba. Inilah konsekuensi ujian kepada kita, sahabat. Ya, maka penyembelihan binatang adalah dengan 7. Jangan sampai mata kita salah melihat. Telinga salah mendengar. Mulut salah berucap. Napas salah menggunakan. Baginda Nabi mengingatkan, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Siapa keluar masuknya nafas, dia tidak menyadari siapa hidup itu. Sesungguhnya nurullah sirullah, nurullah sirullah. Kau nafas keluar sini, balik lagi, hidup. Kau keluar sini, balik lagi. Begitu keluar nggak balik lagi. Telah menghembuskan nafas yang terakhir. Kemana? Balik lagi ke sini. Inilah ruh Allah seluruhnya. Hidup Allah seluruhnya. Sahabat, bukan pada dirimu. Tadi semua ya. Kau bisa kembalikan kira-kira? Bayangkan ulama pernah membayangkan begini. Coba, anggaplah ini semua udara ini adalah merupakan kenyataan ruh Allah. Dan juga ada hayatnya Allah. Anggaplah ini sebuah lautan, sahabat.
dan engkau pulang pada saat napas terakhir itu sebagai minyak, bukan udara gitu, maka tentu kalian tidak akan digonjang-ganjing. Atau kamu datang ke muara sebagai minyak, sementara engkau berasal dari air asin, air laut, tentu kalian akan berada pada samudra. Itulah neraka itu, samudra yang akan digulung dengan ombak karena engkau tidak menyatu. Padahal pada saat engkau pulang kembali menjadi air asin, harusnya tidak ada lagi siapa kamu, siapa aku, semuanya sudah lebur. Demikian dengan nafas. Tapi pada saat masih bernapas belum disembelih, aku ini, aku ini, aku ini. Oh, itu pengakuan. Tapi pada saatnya, sebenarnya pada saat kita sudah disembelih, kau akan menyaksikan ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya. La syarika lahu. Tuh kan tadi. Inna salati wa nusuk. Siapa yang salat? Tuh. Siapa yang salat? Tubuh muka atau ruh muka? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baru dia katakan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Selesailah tugasmu. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Semoga sekali lagi kita doakan sahabat kita yang sudah melaksanakan wukuf di Arafah benar-benar mendapatkan wukufnya dengan sebagaimana wukuf yang terbaik. Dan buat saudara-saudara kita yang sudah menyembelih hewan ternaknya adalah bagian daripada kemelekatan, melepaskan kemelekatan juga adalah merupakan sudah menjadi bagian yang baik untuk adalah dia melepaskan, tinggal kembali pada dirinya. Itu saja tadi semua. Mudah-mudahan buat sahabat-sahabat yang berkurban menemukan hakikat kurban yang sejati. Bukan karena Allah tidak akan menerima dagingnya, Allah tidak akan menerima darahnya. Yang kata Allah, aku hanya akan menerima ketakwaan. Itu saja sahabat, sehat semua. Sekali lagi tidak ada lagi guru menggurui. Kita adalah hanya mengisi ruang dan waktu. Adalah pada saat kita ada ruang dan waktu, marilah kita isi ruang dan waktu ini dengan sama-sama teman satu udara, satu nafas. Hidup panjenengan, ini teman abah yang di Malaysia, sama. Kita dari ruh yang sama, dari udara sini yang sama.